Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mushroom classification. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya Muhammad Rizky Ramadan. Kemudian dari saya Umar Hamzah Ramadan. Saya Muhammad Yusuf Ihsan. Saya Muhammad Ikhwanul Abidin Utama. Saya Evans Zevanya Tajulu. Oke, itu saja dari kami. Sekarang kami akan lanjut ke presentasi. Ini merupakan profil diri kami. Ya, untuk final project pada mata kuliah kecerdasan buatan kali ini, kami mendapatkan tugas untuk mengerjakan project dengan tema algoritma genetika dengan dataset dari klasifikasi jamur. Algoritma genetika sendiri merupakan algoritma pada kecerdasan buatan yang menggunakan teknik untuk menemukan solusi yang paling optimal dalam suatu permasalahan yang memiliki banyak solusi dengan mencari solusi terbaik dengan parameter fungsi fitness. Untuk dataset yang kami menggunakan dataset dari kualifikasi antara jamur yang beracun dan jamur yang layak untuk dimakan. Pada awal program, kami memisahkan data antara jenis jamur dan data dari ciri karakteristik jamur tersebut, lalu mencetak data dari data karakteristik ke dalam suatu plot diagram balok dengan menggunakan library matplot untuk mempermudah melihat penyebaran sifat dari jamur terhadap jenisnya. Berikut merupakan hasil plotting dataset dengan library matplotlib. Dari dataset tersebut terlihat bentuk plot yang terbentuk dari penyebaran sifat karakteristik jamur pada jenisnya. Pada diagram dengan warna biru menandakan pada jenis jamur yang beracun dan pada diagram berwarna oranye menandakan pada jenis jamur yang dapat dimakan atau edible. Baik, untuk dataset yang ini akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum menjalankan model, kita perlu untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah dataset. Dataset harus dirubah menjadi kolom dan baris yang dapat dikerjakan oleh model yang kami buat nanti. Pada program ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian penyusunan tabel yang dibantu oleh fungsi label encoder sebagai pengisi kolom X, one hot encoder untuk mengkonvert data X ke array, dan standard scalar untuk standarisasi masing-masing nilai pada data X. Kemudian pada bagian kedua adalah mengatur komposisi data untuk training dan testing. Kalau untuk tes sebesar 30%, dan untuk training sebesar untuk testing adalah 70%, dan untuk testing yang selanjutnya yang setelah di training adalah 50%. Next. Yang kedua adalah memodelkan ANN. Untuk memodelkan ANN, kita perlu untuk mencari tahu fungsi aktivasi, forward, dan fitness. Pada potongan program ini bisa diperhatikan bahwa pertama fungsi sigmoid akan dijalankan, setelah itu fungsi forward, setelah itu fungsi fitness-nya dijalankan. Kemudian fungsi akurasi ref untuk membandingkan dan predik untuk memprediksi kemungkinan nilai yang akan dikeluarkan oleh model. Next. Dan yang selanjutnya setelah kita memodelkan dan menjalankan ANN, kita perlu matriks sebagai outputnya dari pemodelan yang telah kita lakukan. Bisa diperhatikan dari potongan kode berikut bahwa terdapat dua fungsi, yaitu fungsi devmat to vector yang merubah matriks ke vektor, dan fungsi vector to mat untuk mengubah vektor ke matriks. Hal ini dilakukan supaya karena di ANN akan dilanjutkan oleh genetic algorithm yang mana data tersebut akan selalu dirubah
berdasarkan referensinya, sehingga kita perlu mengkonvert matriks ke vektor dan vektor ke matriks berdasarkan bobot perubahan yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk genetik algoritmanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama inisialisasi, yang kedua itu crossover, kemudian yang terakhir mutation. Pertama, untuk fungsi ini digunakan untuk menentukan parent yang akan melakukan persilangan dengan memilih individu yang dengan bernilai random yang berbentuk matriks dengan nilai fitness tertinggi. Next. Kemudian pada crossover, pada fungsi ini digunakan untuk membuat populasi baru dengan nilai acak dalam matriks yang melakukan persilangan dari parent yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada mutation, untuk fungsi berikut ini digunakan untuk menentukan mutasi dari hasil persilangan sebelumnya sebagai hasil persilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter. Nah, parameter ini merupakan inisialisasi data variabel sebagai acuan dalam training. Selanjutnya merupakan inisialisasi weight. Nah, ini tuh untuk menentukan bobot awal yang digunakan untuk menghitung nilai fitness untuk tiap populasi. Selanjutnya, setelah menentukan inisiasi bobot awal, kita dapat melakukan data training. Variabel weight kita ubah yang sebelumnya berupa vektor menjadi matriks. Setelah itu, variabel fit digunakan untuk menghitung nilai fitness tiap populasi. Setelah mendapatkan nilai fitness ini dari variabel fit, kita masukkan ke variabel accuracy dengan array generation untuk menjadikan nilai akurasi ke tiap generasi. Variabel parents digunakan untuk memilih parent untuk melakukan proses persilangan. Setelah memilih parent, kita dapat mendapatkan populasi baru dari persilangan, lalu kita proses mutasi, populasi, dan didapatkan populasi baru dengan kombinasi dari parent dan mutasi. Dari proses data training ini, kita akan menentukan keturunan yang diinginkan dengan nilai akurasi sebaik mungkin. Oke, next. Setelah kita mendapatkan bobot terbesar, kita akan mendapatkan nilai akurasi dan kita akan mencetak nilai tersebut. Lalu nilai tersebut juga kita plot menggunakan library matplotlib. Next. Saat kita sudah selesai running code, tadi akan muncul gambar seperti berikut. Hasil dari proses data training dengan perulangan sebanyak 100 iterasi sehingga didapatkan keturunan pada generasi ke-100 dari dataset tersebut memiliki klasifikasi dengan akurasi sebesar 0,587 atau sekitar 85% tingkat akurasi dari data tersebut. Maka dari kelompok kami mendapatkan hasil bahwa dengan algoritma genetika ini menghasilkan nilai akurasi yang cukup baik. Next. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.